Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah thumma ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang begitu mulia ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di hari kemenangan bagi setiap umat muslim di dunia ini, marilah kita selalu tingkatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita, Allah masih berikan kesehatan kepada kita, Allah masih istiqomahkan hati kita dengan keimanan kepadanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah di akhir surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita memperoleh predikat takwa tersebut, dan insya Allah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemakfirahan di bulan Ramadan yang telah kita lalui, yang telah kita kerjakan selama sebulan penuh. Dan insya Allah iman kita selama bulan Ramadan diistiqomahkan oleh Allah, hingga nantinya kita bertemu kembali jika diizinkan oleh Allah dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, dan mudah-mudahan kita juga bermunajat kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, insya Allah cinta kita kepada Habibullah dikasih Allah dijadikan seperti cintanya para sahabat, yang mana yang pertama itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau begitu cintanya kepada Rasul sehingga ketika beliau diizinkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut hijrah ke negeri Madinah, beliau menangis terseduh-seduh, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fara'aita Abu Bakar yabki wa ma kunta ahsabu anna ahla yabki min al-farahi." Maka aku melihat Abu Bakar menangis, kata Aisyah, dan aku tidak pernah melihat orang menangis sedemikian hebatnya, dikarenakan rasa bahagia dan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan cinta kita kepada Habibullah dikasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan seperti cintanya Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana beliau tak sanggup lagi kumandangkan azan ketika beliau Habibullah dikasih Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Bilal bin Rabah mengajukan pensiunan dini dari pekerjaannya sebagai muazin Masjidil Nabawi. Karena apa?
Karena setiap beliau ingin kumandangkan azan, beliau ingat masa-masa nostalgianya bersama Habibullah kekasih Allah. Setiap beliau ingin kumandangkan azan, saat beliau teringat dengan Habibullah kekasih Allah, beliau tak tahan mengucurkan air matanya sedemikian derasnya untuk keluar. Sehingga ketika beliau sakratul maut, istrinya Bilal bin Rabah menangis. Tapi apa kata Bilal kepada istrinya? La tabki, ghadan nalqi ahabbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, wahai adinda, janganlah engkau menangis. Sebab besok aku akan berjumpa, besok aku akan bertemu dengan Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam cintanya Bilal bin Rabah kepada baginda Rasul, sehingga ketika beliau sakratul maut, yang berada dalam ikatan, yang berada dalam ingatannya hanyalah Habibullah kekasih Allah. Mudah-mudahan di sanubari kita ini Allah titipkan rasa cinta yang begitu dalam, rasa cinta yang begitu besar kepada Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Aid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat mengajak kepada kita semuanya, seluruh jamaah salat Aid yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita jalankan yang diperintahkan oleh Allah, kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita menjalankan perintah Allah, jika hati sanubari kita ini selalu didasari dengan keimanan kepada Allah, insya Allah kehidupan kita di dunia ini akan menjadi terarah. Dan ingat kata Allah, jangan kita sia-siakan umur yang masih dititipkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah sebulan penuh Allah telah izinkan kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah sebulan penuh Allah telah izinkan kita menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Insya Allah Ramadan yang telah kita lalui ini menjadi Ramadan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita mendirikan Ramadan, insyaallah ketika kita mendirikan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan, Allah berikan keberkahannya, Allah berikan kenikmatannya, serta Allah berikan maghfirahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang begitu cerah ini, di hari yang begitu mulia ini, di hari kemenangan seluruh umat muslim di dunia ini, khatib akan mencoba memberikan sebuah khutbah yang khatib ambil dari surah Al-Mu'minun, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Mu'minun ini Allah dasari, Allah awali ayatnya yaitu dengan kata-kata qad aflahal mu'minun, kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Jika Allah mendasari, jika Allah mengawali kata-kata dengan kalimat sungguh, ini adalah suatu hal yang begitu amat luar biasa. Ketika kita awali perkataan dengan kalimat sungguh, sama halnya dengan kita manusia. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ketika kita melihat sesuatu yang begitu luar biasa, maka yang pertama terlintas di diri kita pada perkataan kita adalah kalimat sungguh. Sungguh indahnya ciptaan Allah. Di sini Allah dasari kalimat surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, Allah dasari dengan kalimat qad. Sungguh beruntung, kata Allah, orang-orang mukmin. Siapa orang-orang yang beruntung? Siapa orang-orang mukmin itu yang beruntung, kata Allah? Yang pertama dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selama sebulan penuh kita dilatih oleh Allah. Di bulan suci Ramadan kita telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kekhusyukan kita dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita manfaatkan hari itu, ketika kita manfaatkan mendirikan ibadah kepada Allah, ketika kita manfaatkan Qiyamul Lail semata-mata khusyuk kepada Allah,
Ketika kita melaksanakan qiyamul lail, tujuan dan niat maksud kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang dikatakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang mukmin yang beruntung. Sebulan penuh kita dilatih maqama Ramadan imana wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Untuk mendirikan qiyamul lail. Insyaallah latihan yang telah kita lalui ini, latihan yang telah kita hadang ini, insyaallah kita bisa istiqomah sampai nantinya ke depan. Sampai nantinya Allah izinkan kita kembali bertemu dengan Ramadan di tahun yang depan, sehingga keistiqomahan ibadah yang telah kita lalui sampai terbawa-bawa meskipun di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah ajang latihan. Ketika pada latihan, selesai latihan, kita masih sama seperti hal yang dulunya. Kita kembali kepada perbuatan maksiat. Selesai latihan, selesai mendirikan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, selesai kita beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh istiqomah kepada Allah. Tetapi setelah kembali kita di hari-hari biasa, tidak lagi di bulan suci Ramadan, kita kembali pada tabiat dan kebiasaan kita sebagai manusia. Kita tidak lagi mengindahkan ibadah di sisi Allah. Kita kembali berbuat maksiat kepada Allah. Sungguh rugilah orang-orang yang demikian. Sebulan penuh dia dilatih, tapi latihan tidak membuahkan hasil kepada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Ketika kita kembali berpedoman kepada fitrah kita manusia, untuk apa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Sungguh aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Awal mula kita diciptakan oleh Allah. Awal mula jin dan manusia diciptakan oleh Allah. Itu fitrahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pertama kali manusia diciptakan oleh Allah? Yaitu ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan Adam alaihissalam dari tanah liat yang begitu hitam. Ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di sini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Hijr mulai dari ayat 28 sampai ayat ke-40. Saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang hitam, saat itu Allah berfirman kepada malaikat untuk tunduk dan sujud kepada Adam alaihissalam. Dengan apa? Untuk maksud memuliakan ciptaan Allah. Saat itu para malaikat semuanya tunduk sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi ada satu makhluk Allah yang enggan sujud. Dia tidak mau tunduk mendengarkan perintah Allah. Dia tidak mau tunduk kepada Adam. Dia tidak mau sujud kepada Adam, dikarenakan dia merasa dirinya jauh lebih hebat daripada Adam. Dia tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Sehingga saat itu Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk, malaikat dan iblis pada saat itu yang namanya adalah Azazil, diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam. Tapi iblis menolak untuk tunduk kepada Adam. Dia menolak untuk sujud kepada Adam. Sehingga pada saat itu Allah lemparkan iblis laknatullah. Allah lemparkan iblis laknatullah keluar dari dalam surga. Dan dia dicap oleh Allah menjadi makhluk yang sesat. Maka berubahlah namanya menjadi iblis. Dari awal mula yang namanya adalah Azazil, berubah menjadi iblis. Dan dia juga dicap oleh Allah untuk kekal selama-lamanya hidup di neraka. Pada saat itu iblis laknatullah meminta keadilan kepada Allah. Pada saat itu iblis laknatullah memohon kepada Allah, ya Allah, dikarenakan Adam engkau melemparkan kami keluar dari dalam surga. Dikarenakan Adam, ya Allah, engkau mengutuk kami kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka beri tangguh umur kami, ya Allah, kata iblis, sampai hari kiamat. Maka diizinkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diberilah ketangguhan pada umur iblis laknatullah. Ini permintaan iblis yang pertama. Dan kemudian permintaan iblis laknatullah yang kedua, ya Allah, dikarenakan Adam alaihissalam engkau mengusir kami keluar dari dalam surga. Dikarenakan Adam alaihissalam kami kekal selama-lamanya di dalam neraka, ya Allah, beri kami izin untuk selalu menggelincirkan umat cucu Adam,
selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka, kata iblis. Diizinkan oleh Allah, tapi permintaan iblis yang kedua ini langsung dijawab oleh Allah. Ya Ma'un, wahai makhluk yang terkutuk, meskipun engkau selalu menggelincirkan umat cucu Adam, meskipun engkau selalu memperdaya umat cucu Adam, tapi selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka, selama itu mereka mohon ampun kepadaku, selama itu mereka bertaubat meminta ampun kepadaku, pintu ampunanku terbuka lebar untuk mereka, kata Allah. Ketika kita kembali kepada sejarah iblis laknatullah, satu iblis berbuat salah kepada Allah, karena sebelumnya iblis laknatullah adalah imam bagi para malaikat, ibadahnya lebih rajin daripada malaikat, dia berparas lebih indah daripada malaikat, lebih taat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah daripada malaikat. Imamnya bagi para malaikat namanya adalah Azazil. Tapi dikarenakan satu kesalahan iblis, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kesombongan, dikarenakan keangkuhan, dikarenakan satu kali sujud dia melanggar perintah Allah, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kita lihat berpedoman kepada diri kita. Hikmah dari sejarah yang telah diberikan oleh Allah. Iblis satu kali berbuat salah kepada Allah, iblis satu kali menyombongkan diri kepada Allah, iblis satu kali melanggar perintah Allah untuk tidak tunduk dan sujud kepada Allah, kekal selamanya di dalam neraka. Tapi luar biasa kasih sayang Allah kepada kita manusia. Ketika kita muhasabah diri kita, ketika kita berpedoman kepada diri kita, betapa banyak di antara kita yang melanggar perintah Allah, betapa banyak di antara kita yang sombong dan angkuh kepada Allah, tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah, tidak mau mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat kata Allah kepada iblis tadi, meskipun sebanyak buih di lautan dosa umat manusia, meskipun dosa mereka sebanyak pasir di tepi pantai, tapi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasa kasih sayang Allah kepada kita umat manusia. Jadi di hari yang begitu fitri ini, di hari kemenangan ini, mari kita gapai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gapai, mari kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Allah, wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajalu la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Setiap kita umat manusia ini memiliki batas waktu masing-masing. Kita memiliki ajal masing-masing. Ketika ajal itu telah sampai, ketika ajal itu telah datang, sedetik tidak bisa kita majukan, sedetik tidak bisa kita mundurkan. Jadi selagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita, mari kita raih kasih sayang Allah, mari kita raih ampunan Allah. Jangan kita merasa diri kita tidak akan diampuni oleh Allah. Ingat bahwa ampunan Allah seluas langit dan bumi untuk kita umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Allah? Alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang yang menjaga perkataannya, orang yang menjaga perbuatannya dari hal yang sia-sia. Selama sebulan penuh kita telah dilatih, perkataan kita ini telah dilatih, perbuatan kita ini telah dilatih untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena apa? Karena orang yang mendirikan Ramadan, mensama Ramadan, imana waktu salat, wafiralahu mataqaddama min dzambi. Orang yang mendirikan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan. Dia jaga dirinya dari suatu hal yang membatalkan pahala puasanya. Dia jaga dirinya dari hal yang membatalkan puasanya. Maka orang seperti inilah yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dilatih oleh Allah selama sebulan penuh kemarin, baik perkataan dan perbuatan kita, mari latihan itu insya Allah membuahkan hasil untuk kita sampai hendaknya nanti ketika kita diizinkan oleh Allah bertemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Apalagi kata Allah berkaitan dengan perkataan, as-salamatil insan bihafizil lisan. Keselamatan seorang insan, keselamatan seorang manusia itu tergantung kepandaiannya dalam menjaga lisannya. Sebab luka lisan, luka dikarenakan lidah ini lebih sakit daripada luka dikarenakan mata pedang. Ketika kita luka dikarenakan pisau, ketika kita luka dikarenakan mata pedang, suatu benda yang tajam, mungkin sakitnya bisa hilang ketika kita obati. Tapi jika seseorang terluka dikarenakan lisan kita, ketika seseorang terluka dikarenakan perkataan kita, dikarenakan fitnah dan gunjingan kita, orang tidak sanggup lagi keluar dari rumah,
Bahkan sampai ketika kita lihat di media-media sosial, betapa banyak seseorang yang ketika dia difitnah, ketika dia digunjing karena tidak ada iman dalam hatinya, banyak di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ingat, orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dikarenakan lisannya orang mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri. Yang mana mati bunuh diri itu adalah kezaliman yang amat besar, dan itu dilaknat oleh Allah. Dan tempat orang yang mati dikarenakan bunuh diri adalah neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dikarenakan kita orang mati bunuh diri, maka dosa orang yang meninggal dikarenakan bunuh diri juga sama dosanya sampai kepada kita yang memfitnah ataupun menggunjing orang tersebut. Jadi berhati-hatilah kita dengan lisan dan perkataan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Allah, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat. Inilah orang yang beruntung. Yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah, khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, orang menjaga lisan dan perkataannya, perbuatannya kepada Allah. Dan juga yang ketiga, yaitu orang yang membayar zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah sholat Id yang insyaallah dimuliakan Allah. Kapan zakat itu ditunaikan? Kapan zakat itu dibayarkan? Jika itu berkaitan tentang zakat harta, maka itu memiliki batas haul dan nisab. Kapan haulnya, kapan nisabnya? Ketika telah sampai usia 1 tahun dan ketika harta kita sudah sampai 85 gram emas, maka kita telah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Dan pada bulan Ramadan kemarin yang telah kita lalui ini, maka juga ada zakat yang wajib kita keluarkan, yaitu adalah zakat fitrah. Wajib dikeluarkan oleh setiap individu. Meskipun dia lahir di akhir Ramadan, wajib zakat fitrahnya untuk dikeluarkan. Tetapi ketika kita melahirkan seorang anak di tanggal 1 Syawal, baru tidak wajib kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan kemudian ketika harta kita belum mencapai batas haul dan batas nisab, maka ada juga yang dikatakan dengan sedekah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah, berkaitan tentang zakat dan juga berkaitan tentang sedekah. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Bahkan Allah telah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ketika itu terjadi dialog antara manusia di alam barzah dengan Allah, ketika itu terjadi penyesalan manusia di alam barzah kepada Allah, apa katanya kepada Allah? Ya Rabbi, laula akhartani ala ajalin qarib. Ya Allah, kalau sekiranya ya Allah, jika seandainya ya Allah, Engkau tangguhkan ajal kami, barang sedikit saja ya Allah. Ini permintaan manusia dalam hidup. Jika seandainya ya Allah Engkau tangguhkan ajal kami, jika seandainya ya Allah Engkau keluarkan kami dari alam barzah ini, ya Allah, kembali ke atas permukaan bumi. Karena apa beliau meminta demikian? Karena manusia itu merasakan pedihnya siksaan Allah di alam barzah. Kemudian apa dilanjutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10? Fa'asaddaqa akunu minas sholihin. Maka aku akan bersedekah ya Allah, maka tergolonglah aku menjadi orang-orang yang saleh. Ini yang dikejar oleh manusia ketika Allah izinkan dia kembali ke atas permukaan bumi. Jika seandainya Allah tangguhkan ajalnya, jika seandainya Allah tidak jemput dulu ajalnya, maka dia akan bersedekah. Dikarenakan apa manusia minta hal yang demikian? Dikarenakan apa manusia meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke permukaan bumi? Hanya untuk bersedekah. Ternyata luar biasa keutamaan sedekah bagi kita. Sedekah adalah suatu yang hidup, meskipun pemberi sedekah tersebut telah tiada. Terbaring kita di bawah pohon beringin, meninggal kita dikarenakan kita ringankan tangan kita semasa hidup kita di atas dunia. Kita murah memberi, yadul ulya min khairi yadisufla. Kita ringankan tangan kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah ketika kita telah tiada, dikarenakan ada sedekah jariyah yang kita tinggalkan di atas permukaan bumi ini, maka pensiunan pahala selalu mengalir pada diri kita.
Lebih baik kita tinggalkan harta kita, meskipun nilainya 50.000 rupiah, meskipun nilainya 100.000 rupiah, tapi itu kita tinggalkan dalam pembangunan masjid, dalam pembangunan musola, pembangunan surau. Meskipun banyak harta yang kita tinggalkan, ratusan juta harta kita yang kita titipkan di bank, tapi itu tidak akan ada manfaatnya bagi kita ketika kita telah tiada. Tapi jika ada 50.000 yang kita sumbangkan dalam pembangunan masjid, jika ada 100.000 atau satu sak semen yang kita sumbangkan dalam pembangunan masjid, maka itu adalah satu yang hidup meskipun nantinya kita telah tiada. Meskipun selama hidup di atas dunia ini, dari segi ibadah kita kurang kepada Allah, dari segi ibadah kita lalai kepada Allah, tapi dikarenakan kita ringan tangan dalam bersedekah, apalagi sedekah jariyah banyak yang kita tinggalkan, maka kita akan selalu menerima pensiunan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Kemudian apalagi karena Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Seorang istri kecuali kepada suami, seorang suami kecuali kepada istri. Ini bil khusus kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda harapan bangsa, lebih-lebih harapan agama kita. Marilah kita jaga diri kita, marilah kita jaga hidup dan kehidupan kita ini dari pengaruh dunia modernisasi yang sangat sekarang ini semakin menyesatkan kita. Arus globalisasi yang ketika kita tidak mampu untuk menepisnya, itu akan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang selalu dalam hidup dan kehidupan kita mengerjakan suatu hal yang dilarang oleh Allah, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah, ketika kita generasi muda ini, kita manfaatkan hidup kita ketika kita muda. Kata Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu ada 7 naungan nantinya akan digolong, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 di antara 7 tersebut itu diperuntukkan untuk kita sebagai generasi muda. Yang pertama adalah sabdun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang terpikat hatinya untuk beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang memiliki darah muda, seorang pemuda yang masih memiliki ribuan dan sejuta khayal, tapi dia mampu mengekang syahwatnya, dia mampu mengekang keinginannya, dia salurkan syahwat dan keinginannya semata-mata memperoleh keridhaan Allah. Dia selalu beribadah kepada Allah, dia tinggalkan maksiat. Insya Allah mereka seperti ini yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah rajulun da'athu amro'ah zatu jamal, seorang laki-laki yang ketika diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkulit kuning laksat, seorang yang berparas wajah amat cantik, yang mana tidak ada satupun laki-laki yang tidak tertarik kepada perempuan tersebut. Tapi ada satu laki-laki yang ketika diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkulit kuning langsat, berparas cantik, berpose indah ini, ketika diajak berzina, faqala inni akhafullah, maka dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Jika ada pemuda yang demikian, jika ada generasi muda yang mampu mengekang syahwatnya, dia salurkan di jalan Allah. Ketika syahwatnya telah bergejolak, dia salurkan di jalan Allah. Dia lalui dengan ajang pernikahan, dia tinggalkan pergaulan bebas. Insya Allah pemuda yang demikian akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah salat Idul Fitri ya insyaallah dimuliakan Allah. Dan kemudian hadis berbeda. Yang kelima yaitu ada alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, seseorang yang memelihara amanah dan juga memelihara janji. Jadi berhati-hatilah kita dengan amanah, berhati-hatilah kita dengan janji-janji yang telah kita berikan. Jangan kita sampai ingkar dengan amanah, jangan sampai kita pungkir dengan janji yang telah kita ucapkan.
Dan kemudian yang terakhir, alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Bagaimana cara menjaga sholat? Yang pertama, mereka tidak lalai dalam segi waktu. Yang kedua, mereka tidak lalai dalam segi ibadah. Dikarenakan dia beribadah kepada Allah, dikarenakan dia mengerjakan dan mendirikan sholat, maka dia bawa kepada hidup dan kehidupannya. Ibadah sholatnya berpengaruh kepada hidup dan kehidupannya, sehingga mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dan inilah kata Allah di akhirnya pada ayat yang 11, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, kata Allah. Yang demikianlah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yang pertama adalah orang yang kusuk dalam beribadah. Yang kedua adalah orang yang menjaga perkataan dan perbuatan dari hal yang sia-sia. Yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat dan orang yang mau bersedekah. Yang keempat adalah orang yang menjaga kemaluannya. Yang kelima adalah orang yang amanah dan orang yang selalu tepat janji. Dan yang keenam adalah orang yang menjaga sholatnya. Inilah orang-orang nantinya yang beruntung mendapatkan balasan dari Allah, surga firdaus, hum fiha khalidun. Insya Allah kita termasuk nantinya sebagai salah satu hamba Allah yang insya Allah Allah titipkan surga firdaus kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.